Baik, jadi setelah beberapa kali persidangan, hari ini untuk perkara perceraian yang diajukan oleh saudara RO dengan saudara S sudah diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Putusan tersebut tanpa hadirnya tergugat, dan putusan tersebut memuat bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan juga memerintahkan kepada penggugat maupun tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut di kantor catatan sipil untuk dicatatkan paling lama 60 hari setelah perceraian itu sendiri mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu intinya. Jadi oleh karena yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya hanya sebatas putusnya perceraian, tidak ada menyangkut masalah pengasuhan anak ataupun menyangkut masalah harta gono gini atau hal-hal lain, maka majelis hanya memutuskan sebatas yang dimohonkan tadi. Berarti nggak ada gugatan tentang harta dan anak itu ya? Tidak ada. Penyebab perceraian itu lebih kepada ketidakcocokan lagi antara satu sama lain. Adanya keributan-keributan kecil yang secara terus-menerus sehingga merasa tidak cocok lagi satu sama lain. Gitu aja intinya. Masih sampai sekarang ini karena kita juga tidak mengerti, tidak tahu di mana anak itu tersebut di bawah pengasuhan siapa, sehingga tetap seperti sedemikian rupa. Namun sekalipun perceraian terjadi, masing-masing pihak maupun penggugat maupun tergugat mempunyai hak yang sama di dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya gitu. Jadi oleh karena perkara ini diputuskan secara perstek, maka pengadilan akan memberitahukan putusan tersebut kepada tergugatnya. Sejak diberitahukan penggugat kepada tergugatnya, tergugat mempunyai hak untuk melakukan percet jika mana dia tidak menerima apa yang menjadi putusan tersebut. Itu upaya hukumnya. Tidak ada poin-poin yang spesifik, karena kita tahu bahwa gugatan yang diajukan oleh Ridwan Onsu itu hanya gugatan yang berisikan permohonan untuk dapat perkawinannya itu diputuskan akibat perceraian. Karena hal-hal yang di luar itu tidak dibahas dalam gugatan tersebut. Jadi memang tidak ada hal yang berkaitan dengan mengenai masalah pengasuhan hak asuh anak dan juga yang berkaitan dengan masalah harta gono gini dalam gugatan tersebut. Jadi oleh karena itu maka penggugat itu dikabulkan seluruhnya, yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat itu dinyatakan putus oleh karena perceraian. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 September 2024 memang benar bahwa perkara klien kami terkait perceraian Sarwenda dengan Ruben sudah diputus dikabulkan oleh hakim gugatannya Dengan dikabulkannya oleh hakim artinya perceraian ini diterima oleh hakim, dikabulkan jadi sudah sah secara hukum bahwa klien kami dengan Ruben sudah bukan lagi suami istri dan putusannya juga nanti akan berkekuatan hukum tetap setelah 7 hari. Yang penting klien kami sudah mengetahui itu semua dan sudah menerima putusannya, dan kami sebagai kuasa hukum tidak akan mengajukan perlawanan atau verset karena ini adalah putusannya first take diputus tanpa kehadiran kami sebagai tergugat, itu disebut first take. Nah, upaya dari itu adalah verset. Terkait dengan mengenai masalah hak asuh anak dan harta gono gini, itu sudah terlebih dahulu diselesaikan di luar persidangan. Jadi artinya itu antara penggugat Ruben Onsu dengan Sarwenda itu sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hak asuh anak dan harta gono gini itu di luar persidangan. Telah disepakati bahwa yang mendapatkan hak asuh itu adalah Sarwenda, tapi dengan catatan dan kondisi tidak menghilangkan hak Ruben sebagai seorang ayah untuk memiliki quality time dengan anaknya dan juga untuk bertemu dengan anaknya. Jadi memang telah diatur dan dikondisikan dalam 1 minggu itu ada beberapa hari anak-anak itu akan tinggal bersama dengan Ruben. Dan terkait dengan masalah harta gono gini,
masing-masing pihak itu sudah mendapatkan bagian apa yang menjadi haknya mereka atas dasar kesepakatan mereka berdua. Jadi itulah yang diatur terkait dengan mengenai masalah hak asuh anak dan juga harta gonogini ini. Memang salah satu hal yang disepakati yang berkaitan dengan masalah harta gonogini ini itu adalah rumah baru ya, rumah yang baru dibangun itu memang diberikan menjadi haknya Sarwenda ya. Dan memang kita tahu bahwa rumah tersebut masih perlu pembiayaan lebih lanjut ya, dan berkaitan dengan masalah pembiayaan sampai rumah tersebut lunas itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ruben Onsu. Ya, jadi rumah diberikan kepada Sarwenda, tapi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan, pelunasan atas rumah tersebut itu menjadi tanggung jawab Ruben Onsu. Tidak ada uang nominal yang diberikan oleh Ruben untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak. Ya, tidak ada disepakati tentang batas minimumnya. Hanya saja disepakati bahwa untuk biaya pendidikan dan juga biaya hidup anak itu sepenuhnya ditanggung jawabi oleh Ruben Onsu. Ya, sampai anak-anak itu selesai kuliah. Ya, nah hanya saja memang ada suatu catatan bahwa sebelum artinya itu ada penentuan terkait dengan mengenai masalah biaya-biaya yang diperlukan untuk biaya pendidikan atau biaya hal yang lain itu, memang harus ada komunikasi terlebih dahulu antara Sarwenda dengan Ruben. Ya, sebagai ibu dan juga sebagai ayah bagi anak-anak ini, dan Ruben sebagai ayahnya yang bertanggung jawab penuh atas biaya pendidikan dan biaya hidup anak, ini artinya itu harus ada komunikasi. Jadi nggak bisa artinya itu ada permintaan yang harus dipenuhi oleh Ruben Onsu tanpa ada diskusi. Jadi artinya itu semua didiskusikan, semua dibicarakan. Kalau memang mereka sepakat itu adalah hal yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi hidup anaknya, biaya pendidikan anaknya, maka uangnya yang akan siapkan itu adalah Ruben Onsu. Langkah selanjutnya tentu adalah bagaimana mereka mulai menata hidup mereka yang baru ya di pasca putusan perceraian ini, karena bagaimanapun mereka kan sudah tidak lagi memiliki ikatan atau hubungan sebagai suami istri, yang mereka mulai harus menata hidup mereka ke depan ya, tanpa mengabaikan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada anak-anak ya, karena anak-anak itu kan nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan ayah. Jadi bagaimana sebisa mungkin ke depan mereka bisa menata hidup mereka ke depan itu tanpa harus mengorbankan kepentingan anak-anak dan juga psikologi anak-anak. Jadi itulah yang mungkin akan dilakukan mereka ke depannya. Jadi memang klien kami dengan Ruben memang cukup fleksibel terkait pengasuhan anak begitu ya. Hanya saja kesehariannya memang bertempat tinggal bersama Sarwenda, klien kami. Tapi dalam kesehariannya nanti mungkin libur atau ada momen-momen yang memang bersama ayahnya, ada momen-momen bersama bundanya, seperti itu. Iya, untuk nafkah anak, jadi untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pendidikan anak, begitu ya, dan mungkin ada biaya-biaya lain lagi yang terkait dengan pendidikan anak memang masih ditanggung oleh Ruben. Tapi di luar dari biaya-biaya yang terkait dengan anak-anak, biaya pribadi klien kami, begitu ya, biaya operasional rumah, itu sepenuhnya ditanggung oleh klien kami. Mungkin ada beberapa yang 50-50 begitu ya, ditanggung setengah-setengah. Cuman nanti detailnya bisa ditanyakan ke klien kami. Gini, klien kami tidak pernah merasa bahwa rumah itu diberikan oleh Ruben ya, tetapi saya sangat yakin bahwa yang mereka sepakati adalah bagaimana rumah ini bisa dinikmati oleh anak-anaknya nanti. Ya, jadi sekarang ini masih nama Ruben ya, silakan aja gitu ya. Tetapi rumah ini saya yakin sudah mereka konsepkan untuk anak-anak, karena kan mereka membuat rumah ini kan sebelum ada percekcokan sebenarnya ya gitu. Jadi mereka mimpinya adalah ini untuk anak-anak lah. Sebelum berangkat emang kan kalau aku live itu emang ada jadwal sama brand ya. Jadi emang ada kayak kerja sama brand gitu pastikan. Jadi ya emang udah dijadwalin nih besok kan tanggal kembar langsung. Jadi ini lagi, live lagi gitu. Jadi emang udah ada blockingan sih, maksudnya udah ada kerja sama lah. Kalau aku ya live juga ada, kerja sama brand ada. Ya kan ada brand ambassador juga, terus udah kayak gitu ya. Ada produk aku sendiri juga gitu, jadi kan maksudnya ada passive income ya gitu. Saya pertegas bahwa klien kami tidak mendapatkan biaya khusus gitu ya, biaya pribadi untuk klien kami atau bisa kita bilang nafkah pribadi gitu, tidak. Nah, jadi klien kami itu saat ini benar-benar lagi berusaha sekuat tenaga untuk bisa bekerja sana sini ya, mencari nafkah untuk apa ya, untuk ini. Jadi klien kami sudah mempersiapkan bahwa setelah putusan ini memang sudah tidak ada lagi
orang lain yang membiayai lah ya, maksudnya seperti suaminya sudah nggak ada kan, jadi dia harus fight sendiri. Ya, dia menjadi single mother ya, jadi single mother dia harus biayai. Meskipun ada beberapa biaya yang ditanggung sama Ruben, tapi ada juga biaya yang ditanggung oleh klien kami kepada anak-anak gitu. Ya, jadi tetap masih berbagilah soal menanggung biaya untuk anak-anak. Terus aku sekalian mau perawatan, bawa mami aku juga perawatan gitu, perawatan di Korea gitu ya kan, biar tambah awet muda mami aku. Terus aku juga sekalian mau perawatan juga sama adik aku. Jadi kayak anak-anak aku jalan-jalan juga, emaknya juga mau perawatan, sekali-kali menyenangkan diri sendiri gitu. Karena umur emang udah nggak bohong ya. Dulu nggak ada kerut di sini, sekarang udah ada kayak oke, karena kan maksudnya aku kerja juga pakai penampilan kan, jadi kayaknya bolehlah aku menyenangkan diri. Oke, pergilah gitu, dan ajak mami juga, papi. Jadi kalau misalnya ditanya 3-6 bulan itu emang bener-bener harus nunggu, sabar. Ya aku sih senengnya gini aja, kalau mata jujur aku jadi ngeliatnya lebih jelas, karena kan kemarin itu mata aku sayu gitu kan, jadi kayak kulit udah turun gimana sih gitu. Nah, kalau ini lebih kayak lebih jelas gitu. Terus udah kayak gitu, ya lebih berasa di sininya, lebih fresh aja. Nggak dibilang orang mata panda. Ini masih mata bengkak ya sekarang. Maksudnya tapi kayak kalau cekung kan nggak bisa gitu aja.